Yo, Sobat Goplak. Kita coba bahas manhwa ya dengan judul Mercenary Enrollment. Karena suka aku dengan manga ini. Keren cok, apalagi dibawakan sama channelnya Hede Anime yang sekarang jadi buruan anime ya. Mimin yang keren loh. Saya mencoba belajar dari channelnya itu. Oke, tanpa lama-lama lagi, mari kita ngebacot. Oke, di sebuah gudang tua ada dua orang ya. Ini adalah Letnan Kang Hamchan dan Profesor yang sedang disekap di dalamnya. Jadi ini adalah misi penyelamatan militer yang gagal karena ada informan yang berkhianat. Lalu tiba-tiba pintu didorong dari luar. Krak! Nampak penjaga membawa bawahan Letnan Kang dan lalu menendang hingga jatuh di lantai. Lalu Letnan berteriak, "Sersan Kim!" Gak cuma itu, penjaga itu pun menendang perut dari Letnan dan terus keluar dari ruangan itu. Sersan Kim bertanya, "Anda baik-baik saja, Letnan? Bagaimana tentara lainnya?" Lalu pintu terbuka lagi, terlihat penjaga itu tadi berdiri. Letnan bertanya, "Sekarang apa lagi?" Tiba-tiba penjaga itu pun jatuh, ditusuk dari belakang oleh pria misterius. Pria itu bertanya, "Apa Anda Letnan Kang Hamchan?" Dengan bahasa Korea. "Siapa kamu?" kata Letnan. "Aku kesini untuk menyelamatkan." "Cepat bawa tahanan dan ikuti aku." Lalu mereka keluar dari ruangan dan berjalan di lorong yang dipenuhi mayat penjaga. Mereka dikalahkan tanpa suara. "Divisi berapa kamu? Dan berapa orang yang terlibat di dalamnya?" kata Letnan. Pria itu menjawab, "Aku tak bisa bilang padamu, tapi aku hanya satu orang saja dalam misi ini." Letnan pun terkejut mendengar itu. Dia mengalahkan semua orang ini sendirian. Lalu tiba-tiba ada dua orang penjaga bersenjata. "Sial, ini waktu yang tidak tepat," kata Letnan Kang. Pria misterius itu lalu berlari dengan cepat dan memukul penjaga itu tepat di dagunya hingga tumbang dan melempar pisau ke penjaga satunya lagi dengan cepat. "Ini gila, dia mengalahkan dua orang tanpa senjata api," kata Letnan. Pria itu berkata, "Kita akan mempercepat jalannya. Kalian jangan menggunakan senjata kalau tidak terdesak." "Sial, dia memperlakukanku seperti bawahannya," kata Letnan Kang dalam hatinya. Pria itu lari ke depan dan menembak penjaga dengan tepat. Lalu dia terus menembak tiga orang penjaga lainnya dengan tepat dan akurat. Dia terus berlari sambil mengisi peluru pistolnya. Letnan yang menyusul dari belakang pun terkejut melihat pria itu dengan mudah membunuh tiga penjaga dengan cepat. "Ini gila. Ini tidak normal. Dia benar-benar monster. Sepertinya dia bukan seseorang dari militer." Lalu pria itu pun berlari keluar dari lorong. Letnan pun mengikutinya. Pria itu berkata, "Kita menunggu di sini 1 menit." "Sial, aku lupa tak mempedulikan stamina mereka berdua," kata Letnan Kang. Jadi pria ini
berlari sambil memperhitungkan semuanya ya. Pupil hitam, bicara dengan ceroboh tapi secara tata bahasa Korea. Lalu Letnan bertanya, "Apa kamu orang Korea?" Pria itu menjawab, "Waktu sudah habis." Mereka lalu berjalan di semak-semak dan menemukan bawahannya. Dan bawahannya berteriak, "Letnan, apa yang terjadi pada kalian?" Kata Letnan Kang. "Orang itu menyelamatkan kita. Dia mengatakan untuk menunggu di sini, lalu dia muncul bersamamu, Letnan. Ini saatnya kita berpisah. Berjalanlah ke arah barat daya. Akan ada orang yang menunggu di sana." "Terima kasih," kata Letnan Kang. "Itu tidak perlu. Aku hanya melaksanakan tugas. Aku tahu kalau dia tentara bayaran, tapi walau bagaimanapun aku harus berterima kasih padamu," tegas Letnan Kang. Belum sempat berjabat tangan, tiba-tiba mereka mendengar suara tembakan mortar yang mengarah ke tempat itu. "Semuanya menunduk!" Lalu bom pun meledak, boom. Itu dengan sigap dan tak mempedulikan lukanya, menembaki musuh dari jauh yang tidak masuk akal dengan snipernya hingga mereka tewas. Letnan yang melihat itu pun langsung shock. Apa-apaan dia itu? Cuma bocah. Lalu Shin maju ke 6 bulan kemudian ya, di sebuah sekolah yang heboh karena ada murid pindahan yang ganteng. Lalu ada cewek cantik berkata, "Harusnya opa hari ini masuk kelas." Shin diperlihatkan semua cewek yang heboh. Ya biasa lah guys ya, emang gini kalau cewek-cewek melihat cowok yang ganteng. Itu pasti opa, kata gadis itu. Oke, Shin kembali saat kakek dan gadis ini menjemput opanya di bandara. Kakek yang senang melihat dia masih hidup, dan gadis itu berkata, "Opa." Opanya menjawab sambil tersenyum, "Jadi kamu Dayun ya?" Lalu Shin balik lagi ke Dayun yang dipanggil oleh preman cewek di kelasnya ya. "Berikan kaos olahragamu. Kamu bawa kan? Kalau aku memberikan padamu, aku pakai apa?" kata Dayun. Lalu si cewek itu pun menampar Dayun. "Dasar bodoh. Kau tidak sadar posisimu, ha?" Kasihan ya si Dayun. Tak ada yang berani membelanya di kelas. Lalu bu guru mulai memperkenalkan murid pindahan itu. Semua cewek yang ada di kelas itu wajahnya memerah. Nama murid itu adalah Yu Ijin. "Kalian harus membantunya beradaptasi ya," kata bu guru. Lalu Ijin berjalan menuju tempat duduknya. Si kawan yang berambut kuning itu memanggil temannya, "Hei, Lee Jae-young." Lalu Jae-young mengerti maksud si kawan itu. Dia langsung mengeluarkan kakinya agar Ijin menyandung dan terjatuh dan malu saat hari pertamanya masuk sekolah. Ijin menyadari itu pun dan berhenti, lalu menatap ke arah Jae-young dengan tatapan intimidasi. "Apa dia menajari?" kata Jae-young. "Hei bangsat, kenapa kau menatapku?" Tiba-tiba Ijin teringat wejangan Letnan Kang, "Hindari pertarungan apapun." "Tentu saja. Kenapa aku harus bertarung saat aku tidak tahu data tempat itu? Aku adalah profesional yang hidup di medan perang selama 10 tahun. Mendengar itu, Letnan langsung berkata, "Bukan itu maksudku. Aku khawatir dengan musuhmu." "Hei, aku tanya, kenapa kau menatapku? Apa kau ingin mati?" kata Jae-young. Lalu Ijin meminta maaf sambil tersenyum dan berjalan ke arah bangkunya. Jae-young merasa si Ijin bukan apa-apa. Bu guru berkata, "Pak Yu-chan, tolong Ijin ya, karena dia duduk di sampingmu." "Baik Bu,"
kata Yu-chan. Lalu Yu-chan berbisik pada Ijin. Tadi Jae-young mengerjaimu kan? Jae-young dan Hyuk-jin adalah preman kelas, jadi hati-hatilah pada mereka berdua, oke? Kata Yu-chan. Ijin pun tersenyum dan berterima kasih, sepertinya dia orang baik. Kalau ingin bertanya, tanya saja padaku, kata Yu-chan. Lalu Pak Guru masuk dan memulai pelajaran. Ijin melihat suasana di kelas. Ada yang serius belajar, ada yang tidur, ada yang main HP. Ayo, kalian yang mana nih saat di kelas? Lalu Ijin melihat keluar kelas, ada murid yang sedang berolahraga. Tidak seperti saat Ijin di camp pelatihan assassin, pelatihan yang super ketat sampai nyawa pun jadi taruhan. Ijin kembali ke kelas. Negara ini damai, kata Ijin. Saat pulang, Ijin menunggu adiknya di gerbang. Opa, kamu menungguku, kata Dayun yang gugup. Ayo kita pulang bersama, ini benar-benar canggung. Tidak, kata Dayun. Tidak perlu malu-malu, jujur saja. Mereka berjalan di depan warung Pak Somad, lalu ada cewek yang memanggil ya. Hei Dayun. Dayun pun terkejut karena yang memanggilnya adalah geng cewek pembuli di kelasnya yang diketuai oleh Haejin. Apa itu pacarmu? Bukan, dia opaku, kata Dayun. Oh, kamu punya opa ya? Apa dia temanmu? Iya, dia teman di kelasku, kata Dayun. Apa aku temanmu? Kata cewek itu. Dayun pun ketakutan. Ijin menatap si kawan berambut keribu itu. Yo, tatap terus kalau kau ingin mati, sialan. Ijin pun tak bergeming dengan tatapan si kawan itu. Woi, bajingan kecil, apa kau ingin mati, ha? Apa kau sok keren di depan adikmu ya? Dia mendekati dan seolah-olah bukan apa-apa, sembari memperlihatkan titik lemah di tubuhnya. Dia terlalu percaya diri. Lalu Ijin teringat pesan Letnan Kang dan mencoba mengabaikan itu. Si kawan itu marah lalu memegang baju Ijin sembari mau menamparnya. Tiba-tiba Dayun meminta maaf. Ijin yang melihat adiknya ketakutan langsung meremas tangan si kawan itu hingga kesakitan dan berjalan ke arah Dayun. Opa, diamlah di sini sebentar, dan menutup kepala adiknya dengan bajunya. Si kawan itu pun berlari dan akan memukul Ijin. Ijin dengan refleksnya lalu memukulnya dan terus tumbang dalam satu pukulan. Sialan, kata si kawan itu. Lalu Ijin dengan cepat melesat dan memukulnya tepat di perutnya dan langsung pingsan. Ijin menatap ke cewek itu dengan tatapan intimidasi. Tiba-tiba Dayun memanggil, Opa. Cewek itu pun ketakutan dan segera pergi. Maaf, kau pasti kaget ya. Apa kau mau makan? Tidak, kata Dayun. Apa Opa yang memukul mereka tadi? Iya, jawab Ijin. Sampai di rumah. Lalu Ijin dan kakeknya dan Dayun, mereka memakan masakan kakeknya ya, yang sampai ikut kursus untuk memasakkan Ijin. Kakek bertanya, bagaimana hari pertamamu masuk sekolah? Apa ada masalah? Ijin menjawab dengan santai, aman kok. Di sini Ijin baru merasakan keluarga. Tiba-tiba Ijin bermimpi saat
kejadian jatuh di pesawat. Ijin terbangun, udah pagi aja nih. Lalu Ijin keluar kamar dan melihat adiknya yang sedang memanaskan makanan untuknya. Dayun bersiap berangkat sekolah lebih dulu karena ada tugas. Sesampai di sekolah, Dayun tiba-tiba digeplok dari belakang oleh Hejin. Lalu Hejin membawanya naik ke atap sekolah. Di sana Dayun ditendang dan ditampar oleh Hejin. "Hei Dayun, kau jadi banyak omong ya? Karena opamu bisa berkelahi. Tapi sudahlah, kehidupan opamu itu juga akan hancur." "Apa maksudmu?" kata Dayun. "Kamu tahu siapa yang kemarin dihajar oleh opamu kan? Dia teman opaku," kata Hejin. BTW, opanya Hejin ini adalah preman kelas 3. "Sekarang opamu berhadapan dengan opaku," jelas Hejin. Lalu Dayun berlari ke tempat kelasnya Ijin ya. Oke, scene pindah ke kelas Ijin di mana Jaeyoung dan Hyukjin membuli Yuchang ya dengan melempar kertas ke arahnya layaknya sedang main game. Lalu Hyukjin meminta penghapus pada si kawan itu dan melemparnya tepat mengenai kepala dari Yuchang. Giliran Jaeyoung melempar. Saat akan mengenai Yuchang, tiba-tiba Ijin berjalan santai di depan Yuchang dan penghapus itu pun mengenai tubuh dari Ijin. "Cih, sampah kecil itu membuatku jengkel. Kalau begitu kita harus memberinya pelajaran," kata dua koplak itu. Ijin bertanya, "Apa kau baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," kata Yuchan. Lalu Yuchan menawarkan diri untuk membawa Ijin berkeliling sekolah. "Aku tidak bisa, aku harus pulang dengan adikku." "Jadi kau punya adik di sini ya?" "Siapa namanya?" "Namanya Dayun," kata Ijin. "Dayun anak tahun pertama ya? Jadi dia adikmu?" Sambil mukanya terkejut. "Ada apa? Kau tahu dia?" "Jujur saja, saat ini adikmu dalam masa yang sulit. Adikmu populer di sekolah karena cantik dan pintar, yang banyak membuat murid pria tertarik. Tapi ada perempuan yang suka pada pria itu dan mulai membuli Dayun. Dan semua orang hanya melihat itu saja. Karena opa dari Hyukjin adalah preman penguasa kelas 3. Dia bernama Kim Ki-soo. Dan hidup Dayun jadi semakin sulit setelah berada di kelas yang sama dengan perempuan itu. Akhir-akhir ini pembuliannya jadi semakin buruk. Yang mengejutkan, dia masih hadir sekolah hanya karena pria yang suka dia tertarik pada orang lain. Dia dengan kasar membuli, kata Ijin. Ketika kamu mengetahui kebenarannya, itu bukan hal yang spesial, kata Yuchang. Tapi orang-orang seperti mereka tidak membuli orang tanpa alasan khusus. Lalu Yuchang berkata, "Apa kamu baik-baik saja?" "Terima kasih sudah memberitahuku," kata Ijin. "Nah, lagian itu juga sudah terkenal. Bagaimanapun kamu harus berhati-hati," kata Yuchang. Lalu tiba-tiba pintu kelas mereka ditendang oleh bawahan dari Kim Ki-soo yang dihajar di Ijin di tempatnya Pak Somat tadi ya. "Hah, apa yang kalian lakukan di kelas kami?" kata Hyukjin dan Jaeyoung. Lalu terlihat Kim Ki-soo di belakangnya. "Apa yang kulakukan? Ada yang harus aku lakukan di sini." "Hah? Kim Ki-soo? Apa orang itu lakukan di sini? Sial, Kim Ki-soo adalah satu-satunya
orang yang tidak bisa aku atasi, kata dua koplak itu. Itu dia orangnya. Sial, kalian kalah dengan orang yang kelihatannya menjijikan itu, kata Kinkiso. Sudah kukatakan padamu, kita lengah. Kalian menyedihkan, membuat alasan sampah, kata Kinkiso. Hei kamu, iya kamu kesini, kata Kinkiso. Lalu Ijin pun berdiri. Lalu Jayung berkata, aku tidak tahu kenapa Kinkiso bertingkah seperti itu, tapi bajingan itu sudah hancur. Lalu Ijin berkata, kamu Kinkiso ya? Itu benar. Kamu kenal aku bahkan ketika kamu baru saja datang ke sini. Ijin menatap mereka dengan tatatan yang tajam. Dia menatap kita, dasar brengsek. Apa yang kamu tunggu? Bawa bajingan itu ke sini. Lalu tiba-tiba Dayun sampai di kelasnya Ijin ya. Ijin pun terkejut melihat muka dari adiknya itu yang memar dan baju seragamnya itu sudah kotor. Sepertinya itu gadis pesuruh Heijin ya, kata Kinkiso. Sialan, apa adiknya mengkhawatirkan kakaknya? Oh, aku cemburu sekali, kata Kinkiso. Maafkan aku, Opa. Sambil menangis, Dayun berkata. Ratu drama, sialan, kata Heijin. Ijin pun memanggil, Dayun, kau tidak perlu minta maaf. Lalu tiba-tiba Ijin melesat dan memukul dari bawahan dari Kinkiso ya. Hingga satu kali pun langsung tumbang. Ini bukan salahmu, ini salah mereka, kata Ijin. Lalu si gembul yang pernah kalah ini pun melancarkan pukulan pada Ijin ya. Tapi itu tak bisa mengenai Ijin. Lalu Ijin memukul si gembul itu tepat di arah titik vitalnya. Sialan kau. Jadi semua bawahan Kinkiso pun sudah tumbang ya. Kinkiso yang melihat itu pun terkejut. Siapa bajingan ini? Apa yang baru saja terjadi? Ijin masih dengan santai. Jadi kamu ya yang membuat adikku kesulitan, kata Ijin. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Like bila suka, subscribe bila mau. Kalau nggak mau ya nggak usah subscribe. Oke, itu saja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Oke, terima kasih. And sayonara.